Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Veronica Ferdianisvalda dengan NIM 81114212661. Di sini saya akan memaparkan sebuah simulasi perhitungan dari contoh kasus mengenai kontrol manfaat dalam perkawinan kedua menurut hukum waris perdata. Di mana tugas ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester yang diberikan oleh Ibu Tri Andari Dahlan SHFKN. Nah, selanjutnya, apabila perkawinan dilakukan dengan tanpa lebih dahulu membuat perjanjian kawin, maka demi hukum terjadilah persatuan bulat. Nah, yang dimaksud dengan persatuan bulat di sini adalah percampuran antara harta istri dan harta suami. Jadi menjadi satu gitu. Untuk lebih jelasnya, kita langsung masuk saja ya ke contoh kasus. Nah, di sini saya punya contoh kasus. P meninggal dunia meninggalkan seorang istri dan anak dari perkawinan kedua bernama K dan L. Nah, P memiliki seorang anak dari perkawinan pertama bernama B. Perkawinan antara P dan K dilakukan tanpa lebih dulu membuat perjanjian kawin. Ke dalam perkawinan, P membawa harta sebesar 100 juta rupiah, sedangkan K membawa harta sebesar 10 juta rupiah. Harta peninggalan pada saat P meninggal dunia adalah sebesar 150 juta rupiah. Nah, pertanyaannya, berapa yang diterima masing-masing ahli waris P? Hmm. Sebelum masuk ke pembahasan, kita lihat dulu ya ilustrasinya ya teman-teman. Nah, ini P. P itu laki-laki. Dia melakukan pernikahan pertamanya dengan mantannya atau kita sebut X. Nah, di pernikahan pertamanya ini dia memiliki anak bernama B. Nah, mereka pisah dan si P ini bertemu dengan seorang perempuan bernama K. Mereka bertemu dan mereka jatuh cinta. Nah, eh, setelah jatuh cinta mereka menikah dan P ini kan membawa harta sebesar 100 juta rupiah, sedangkan si K membawa harta sebesar tadi 10 juta rupiah. Nah, bercampur nih, soalnya mereka menikah tanpa melakukan perjanjian kawin terlebih dahulu, jadi TPK nih. Nah, mereka memiliki anak, seorang anak bernama L. L. Setelah perkawinan berjalan, ternyata si P meninggal dunia. Nah, si P meninggal dunia dengan meninggalkan harta tadi sebesar 150 juta rupiah. Nah, masuk ke dalam pembahasan. Eh, D1-nya. Jadi tadi kan saya udah bilang ya, harta bawaan P ke dalam perkawinan tuh 100 juta. Sedangkan harta bawaan K itu 10 juta rupiah. Dan harta P pada saat ia meninggal itu 150 juta rupiah. Nah, nanti untuk selanjutnya kita singkat aja ya, harta bawaan HB. Jadi HBP dan HBK. Sedangkan harta P meninggal itu kita sebut aja jadi harta HP plus gitu ya, HP plus. Lanjut ke D2, step keduanya. Nah, dari HBP dan HBK-nya ini dan HP plus-nya ini, kita bisa tahu nih untung persatuan. Jadi di sini untung persatuannya itu dicari dengan cara HB plus itu dikurangi dengan HBP dan yang ditambahkan dengan HBK. Jadi 150 juta dikurangi 100 ditambah 10. 110. Berarti 150 dikurangi 110 kan jadi 40 kan? 40 juta maksudnya. Sedangkan di sini RP itu rugi persatuan. Itu kan karena memang tidak ada hutang dan lain sebagainya yang menyebabkan kerugian. Jadi RP alias rugi persatuannya ini nol nih. Nol ya teman-teman. Nol. Lalu masuk ke selanjutnya yaitu D3-nya. Oh ya ini. Harta cuma-cuma P. Harta cuma-cuma ini didapat dari warisan atau hibah. Yang mana kalau kita lihat dari kasus ini tadi kan si P dan si K ini tidak disebutkan mereka memiliki harta warisan atau hibah gitu kan. Jadi masing-masing harta cuma-cuma atau yang nanti kita singkat aja, kita sebut aja jadi HCK dan HCP. Itu mereka nol, sama-sama nol karena memang dalam contoh kasusnya tidak disebutkan ya. Lanjut ke step keempatnya, karena kan tadi udah ada HBP, UP, RP, HCP.
HCK, dan lain sebagainya tadi, eh, ini kita bisa tahu nih, HP dan HK. HP ini harta P dan HK ini harta K. Jadi ini masing-masing harta mereka dalam persatuannya itu. Jadi yang pertama kita ini HP dulu ya. HP itu cara mencarinya dari harta bawaan P ditambah dengan setengah UP atau setengah RP ditambah HCP. Mengapa kok atau? Karena ini opsional ya teman-teman. Tadi soalnya tadi kan RP-nya juga nol kan, jadi kita nggak usah menggubris tentang rugi persatuannya di sini. Eh, kita lanjut. Jadi HBP, harga bawaan P tadi kan 100 juta rupiah. Itu ditambah dengan setengah dari UP. UP-nya tadi kan 40 juta rupiah ya. Ditambah nol karena tidak ada harta cuma-cuma milik P. Jadi HP-nya sama dengan 120 juta rupiah. Sedangkan HK-nya itu sama dengan rumus yang di atasnya, cuma ini diganti dengan milik K, yaitu HBK ditambah dengan setengah dari UP ditambah HCK. Nah, jadi 10 juta rupiah ditambah dengan setengah dari 40 juta rupiah ditambah nol. Nah, jadi HK alias harta K-nya ini adalah 30 juta rupiah, hartanya si istri. Lanjut ke, nah, ini HP plus alias harta peninggalan P setelah P meninggal. Ini dibagi jadi dua nih. Udah muncul. Nah, ini dibagi jadi dua. Jadi setengah untuk P dan setengah untuk K. Karena kalau HP dan HK itu kan tadi kalau P-nya masih hidup. Kalau ini kan P udah meninggal nih. Jadi HP plus. Ini dibagi jadi dua. Setengah untuk P dan setengah untuk K. Yang mana P mendapat bagian sebesar 75 juta rupiah. Dan K juga mendapat bagian 75 juta rupiah dari setengah harta peninggalannya si P alias HP plus. Nah, harta peninggalan dari P ini nanti dijadikan harta waris P meninggal dunia alias HWP plus. Nah, ahli warisnya ada tiga. Ada B, L, dan K. Yang masing-masing mendapat sepertiga bagian dari eh, dari HP plusnya yang udah dibagi dua tadi. Kan P dapat 75 juta rupiah tuh. Nah, 75 juta rupiahnya itu dibagi jadi tiga. Jadi masing-masing buat ahli warisnya P. Nah, si K ini kan udah dapat 75 juta rupiah kan dari HP plus yang udah dibagi dua. Dia dapat lagi 25 juta rupiah. Jadi bagian dari K kalau di total jadi 100 juta rupiah. Nah, di sini adalah apa ya, fungsi dari kontrol manfaat itu sendiri. Kan agak apa ya, emang kalau kayak gini adil ya. Ya, makanya ada kontrol manfaat di mana kita menghitung D1 mengenai manfaat dari si K. Nah, ini bagiannya dari K itu dikurangi dengan HK atau harta K. Nah, manfaat bagian dari K tadi kan 100 juta rupiah tuh dikurangi sama HK yang udah kita hitung sebelum-sebelumnya di step keberapa tadi itu kan 30 juta rupiah. Nah, jadi manfaat dari K itu 70 juta rupiah. Selanjutnya, karena manfaat K ini udah diketahui, kita kontrol manfaatnya. Ada dua cara. Yang pertama dengan maksimal manfaat dan tidak boleh melebihi bagian terkecil anak dari perkawinan pertama. Nah, kalau maksimal manfaat ini rumusnya seperempat dari harta P, yang mana berarti maksimal manfaatnya itu seperempat dari 120 juta rupiah, tadi kan HP-nya. Jadi maksimal manfaat dari K ini adalah 30 juta rupiah. Selanjutnya, D3-nya yaitu kelebihan manfaat. Itu rumusnya manfaat K dikurangi dengan maksimal manfaatnya. Nah, jadi 70 juta dikurangi 30 juta. Jadi kelebihan manfaatnya si K ini adalah
Rp40 juta. Di mana nantinya kelebihan manfaat ini dibagi menjadi dua masing-masing untuk L dan B. Jadi nanti bagiannya L dan B tadi yang udah masing-masing dapat Rp25 juta ditambah dengan Rp40 juta dibagi dua. Terus dibagi ke masing-masing anak. Nah, dari sini kita tahu kalau warisan untuk K itu jadinya berkurang nih dari 100 juta. Bagiannya tadi dikurangi dengan kelebihan manfaatnya ini yang di atasnya Rp40 juta yang buat si L sama si B. Nah, jadi warisan untuk si K adalah Rp60 juta. Kan kita udah tahu ya warisan dari K ya, Rp60 juta. Jadi masing-masing ahli waris P mendapat harta waris sebesar untuk K alias istrinya si P yang udah meninggal ini adalah Rp60 juta. Dan L, anaknya si P dengan K, mendapat 25 juta ditambah dengan setengah dari kelebihan manfaat K, yaitu 25 juta ditambah dengan 20 juta, jadi Rp45 juta. Nah, begitu pula dengan B, anak pertamanya si P dengan mantannya tadi, jadi 45 juta juga. Nah, begitu teman-teman. Jadi jawabannya seperti yang udah tertera di slide. Em, Sekian presentasi dan simulasi contoh kasus dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Jika ada pertanyaan ataupun kebingungan yang ingin ditanyakan, bisa tanya melalui media sosial yang sudah saya paparkan dalam slide dan juga ada email juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.